Sementara tahun ini tepat 1 hari menjelang Lebaran dan hanya berselisih beberapa jam setelah ledakan terjadi di 3 kota di Arab Saudi yang mengherankan tiga-tiganya ditujukan pada Korps Bayangkara. Adakah benang merah yang bisa dirangkai dari rentetan teror sebagaimana saya sebutkan tadi? Jika memang pelakunya masih satu jaringan dan dengan kelompok ISIS Suriah, apa pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan? Kami akan mengulasnya bersama sejumlah narasumber. Ada Pak Wawan Purwanto, staf ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Nasir Abbas, mantan anggota Jemaah Islamiyah, juga akan bergabung dengan kita sejumlah narasumber lainnya. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Saya mau ke Pak Wawan dulu deh. BNPT sampai sejauh ini apa yang bisa dibagi dengan kita tentang apa yang terjadi di Solo? Ya sebetulnya ini karena rangkaian yang berkait dengan masalah sebelumnya, maka pengejaran kan terus dilakukan. Hanya memang mengejar ini kan dia juga tidak diam saja ya, artinya terus bergerak melakukan berbagai kamuflase. Tapi ini confirm bahwa yang melakukan adalah Nur Rahman? Dari data yang sebelumnya juga memang dia. Kemudian dari ketika diuber dan ditangkap, kemudian dia lolos juga memang nama dia. Nur Rahman ini adalah orang yang ikut serta dalam bom Tamrin katanya, yang mengendarai sepeda motor dan kemudian bisa melepaskan diri dari kejaran. Memang dia terlibat di situ dan memang menjadi DPO dan komandonya memang juga di Raqqa ya. Dan ini menjadi persoalan yang terus berkait dengan penangkapan di Surabaya beberapa waktu lalu, bahwa mereka memang sepakat untuk melakukan serangan di bulan Ramadan ini. Yang menarik kalau saya tidak salah, Nur Rahman ini adalah warga asal Solo. Ya. Dia DPO setelah kasus bom Tamrin. Ya. Dan kabarnya dia masih berdomisili di Solo, jadi tukang tukang parkir di sebuah tempat dan lain sebagainya. Dia sampai akhirnya kemudian dia melakukan ke Kalimantan. Jadi dia kabur. Dia pamitnya ke Kalimantan untuk menghindar itu. Dan karena kamuflase saja, maka ya pengejaran terus dilakukan. Dan memang tertangkapnya seseorang kadang-kadang itu kan blessing ya. Sehingga pas dia kemana ada yang melihat terdetekkan seperti itu. Jadi tidak bisa lantas on the spot langsung gitu ya, karena dia juga tidak melakukan komunikasi dengan keluarganya, kecuali kalau dia sering ya melakukan komunikasi bisa dilakukan penjejakan. Artinya memang sebenarnya ini orang yang kemudian terlepas begitu ya dari pengejaran dan kemudian bisa melaksanakan aksi terornya. Kalau kita lihat alat peledak yang digunakan juga bukan high explosive. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan kira-kira begitu ya dari aksi yang dilakukan perseorangan ini? Ya ingin tetap kelihatan bahwa apa yang telah dibaiatkan, disumpahkan itu dia lakukan. Karena memang kalau sudah dibaiat ini kan dia sudah tidak bisa mundur. Kalau mundur maka dia dianggap diposisikan yang paling rendah, dihinakan. Oleh karena dia tetap berupaya mengaktualisasikan apa yang menjadi sumpahnya tadi. Ya, di situ ada ritual-ritual yang dijalanin. Oleh karenanya dengan dia menuntaskan ini maka dianggap sudah pada tataran paripurna dan selesai apa yang menjadi tugasnya. Baik, kita akan lanjutkan seputar pelaku, tapi kita juga tersambung melalui sambungan satelit dengan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Selamat malam Pak Wali Kota. Selamat malam, Mas. Iya, Pak Wali Kota, ini kembali terjadi di Solo. Kita punya catatan bahwa Solo ini bukan kota yang bisa dikatakan lepas dari serangan teror. Mulai dari 2011, 2012 dan seterusnya banyak sekali teror, mulai dari bom yang terjadi di dalam gereja, penyerangan terhadap pos polisi dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini, Pak? Kembali lagi terjadi hari ini di Solo. Jadi kejadian tadi pagi sampai dengan hari ini
Iya, Pak. warga masyarakat Kota Surakarta tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Tidak ada pengaruh sama sekali dengan adanya kejadian tadi pagi. Dan hari ini kami keliling di seluruh Kota Surakarta, baik di terminal, persiapan takbir, lantas besok pagi persiapan untuk sholat id, semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada rasa takut. Dan kami juga menghimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta tidak perlu takut dengan adanya teror bom tersebut. Dan kita melaksanakan tugas seperti biasa, aktivitas seperti biasa untuk mempersiapkan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, sehingga besok open house di rumah wakil wali kota pun juga berjalan dengan semestinya tanpa ada perubahan apapun. Sholat idnya pun juga kami dilaksanakan dengan seperti rencana, dan kami bersama-sama dengan TNI Polri bersama dengan elemen masyarakat tetap menjamin keamanan di Kota Surakarta ini dalam keadaan aman, kondisif, dan nyaman untuk melaksanakan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 2016. Iya. Tapi meski begitu, track record menunjukkan atau data historis menunjukkan serangan teror seringkali terjadi di Solo. Apa yang kemudian menjadi langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah kota bersama pihak polisian untuk mengantisipasi ini? Karena kita tahu bersama Solo merupakan kota yang sangat heterogen. Ada banyak sekali komunitas yang ada di dalamnya dan cukup ramai sekarang. Jadi langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Solo tentunya melakukan koordinasi dengan baik TNI Polri, elemen-elemen masyarakat, dan seluruh warga masyarakat Kota Surakarta untuk bersama-sama memerangi teroris tersebut. Baik, saya mau ke Bang Abbas, Bang Nasir. Yep. Anda melihat ini ini semacam reminiscing Anda dengan apa yang terjadi dengan JI, atau ini sama sekali liga yang berbeda? Ini liga yang berbeda. Ya orang-orang JI yang pro sama ISIS pasti sudah gabung sama ISIS, dan mereka akan meninggalkan JI. Nah, JI sepengetahuan saya sudah tidak eksis lagi, ya, dan mereka sudah tidak terstruktural. Kecuali yang masih mau ngaku-ngaku JI, maka terjadilah JI yang baru begitu. Jadi untuk menjadi eksis mereka akan gabung ke? Maka kalau untuk menjadi eksis dianggap bahwa JI sudah tidak aktif, lebih baik cari yang lain. Apalagi di antara mereka yang kemudian sepakat dan paham dengan ISIS. Terutamanya Ustaz Abu Bakar Bashir yang kemudian berpindah menjadi anggota ISIS begitu, dan berbaiat kepada Abu Bakar Baghdadi. Itu salah satu contoh yang dulu sebagai pimpinan JI kemudian berpindah menjadi ISIS. Ya. Dalam bentuk serangan begitu. Apakah Anda melihat ada perbedaan? Ya, dalam bentuk serangan berbeda. Ya, kalau dulunya kami dalam JI itu sangat hati-hati. Ya, menunggu waktu, menyiapkan amunisi, lain-lain, melakukan strategi matang dan lain sebagainya. Boom, meledak besar. Azhari dan Nordin itu, biarpun mereka dari JI, namun mereka banyak sekali melakukan kecerobohan. Ya, begitu. Ya sudahlah. Tetapi sekarang ini, ya kelompok yang bermain dari kelompok ISIS, ya rata-rata masih boleh saya katakan kurang terlatih secara sempurna begitu. Tetapi pada porsi-porsi tertentu mereka sudah cukup, ya cukup mentalnya, cukup terlatih pada hal-hal yang tertentu begitu. Apa ini sebenarnya show of force saja sebenarnya Pak Wawan? Nah, BNPT melihatnya seperti apa? Kalau JI kan mereka merancang dengan sangat detail, kemudian melakukan pemantauan, berpindah tempat dan lain sebagainya. Ini dengan satu bom sabuk masuk ke dalam kantor polisi, meledak, dan teror itu sudah terjadi begitu. Ya, sebenarnya teror kan nggak jauh dari pesan. Nah, pesan apa yang disampaikan? Dia ingin memperlihatkan bahwa dia tetap eksis meskipun terus diburu dan meskipun terjadi penangkapan di Surabaya. Dan di Surabaya sendiri sudah ada diungkap bahwa mereka merencanakan serangan di bulan ini, di bulan Ramadan, dan terbukti benar dia tetap melakukan meskipun dengan skala yang kecil, karena memang disadari bahwa
keuangan mereka sudah mulai kedodoran ya, dan Pertanyaannya ini mereka benar-benar menjadi afiliasi pada ISIS atau seperti dugaan orang bom yang terjadi di Tamrin semata-mata untuk menarik perhatian ISIS bahwa kami siap untuk bergabung dengan Anda, lihatlah kami, ini yang kami lakukan. Kalau afiliasi ya, dan konteks serta Termasuk komunikasi dan struktural ada di sana ya. Dan memang Baru Naim kan dulu di penjara pendek ya, cuma 7 bulan karena memang keterlibatannya tidak terlalu jauh, dan hanya masalah kepemilikan amunisi peluru. Ya. Nah, karena selama di lapas sebetulnya itu dia juga sikapnya menunjukkan perubahan dan baik secara pribadi. Hanya setelah keluar ini kan lebih banyak disingkirkan oleh masyarakat, masyarakat kurang menyukai, kurang mendekati, dan akhirnya dia kembali lagi kepada kelompoknya. Oleh karenanya saya menghargai sikap masyarakat Solo yang tidak menjauhi keluarga si Nur Rahman Kutamana dan istrinya, bahkan dia membantu. Ini adalah juga upaya mencegah supaya mereka ini tidak lantas kembali ke kelompoknya. Ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dialog kami masih membahas seputar aksi teror yang terjadi di Surakarta, di Solo pagi hari tadi. Dan juga apakah ada kaitannya dengan serangan teror yang terjadi di sejumlah negara yang mayoritas beragama Islam penduduknya atau populasinya. Saya kembali ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, bagaimana kemudian ini kan keluarganya masih ada, keluarga Nur Rahman ini masih ada, masih tinggal di Sangkrah kalau tidak salah, anak dan istrinya. Apa yang akan Bapak lakukan terhadap mereka? Masih belum mendengar. Pak Wali Kota sudah mendengar? Nah, baik. Saya akan tanya kepada beliau nanti. Apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya JI sudah tidak ada, ini adalah liga yang baru, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Artinya pendekatan yang jitu sebenarnya, deradikalisasi lah katakan begitu ya, dengan cara yang berbeda atau bagaimana? Kebanyakan anak muda, saya tidak tahu pemimpinnya di sini rasanya tidak ada karena Bahru Naim ada di sana, begitu. Iya, ini memang suatu PR yang berat ya bagi kita. Jangankan hal ini dihadapi oleh Indonesia, masalah ISIS ini dihadapi oleh banyak negara dan dunia begitu. Dan bahkan Saudi Arab juga, yang dimana ulama-ulama berada di sana juga menghadapi hal yang sama begitu, tidak bisa menangani orang-orang punya paham begini. Nah, oleh karena itu dalam hal ini ya kembalikan kepada undang-undang yang ada satu, ya, yaitu penegakan hukum. Mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang melakukan. Yang kedua, ya tetap harus ada soft approach. Selain keluarganya, ya kita juga coba berusaha melakukan pendekatan dan diskusi agama kepada yang sudah pernah ditangkap. Ya itu harus dilakukan. Hanya sayangnya begini, di dalam penjara itu ya ada hal yang tidak bisa kita paksakan kepada mereka. Memang dalam penjara tidak boleh memaksa mereka ya ikut dalam kegiatan pencerahan, kegiatan diskusi. Ya kalau mereka tidak mau, ya pihak lapas tidak akan memaksa mereka karena khawatir akan terjadi kekacauan, ya mereka memberontak dan lain-lain. Nah, ini yang juga menjadi suatu masalah. Ya, dikala kita ingin mengajak mereka berdiskusi, bertukar pikiran, dan mereka menolak dan tidak mau. Nah, tetap dengan pemahaman dan pikiran mereka. Pak Wawan, ini ada 2 orang lagi kalau misalnya kita merunut apa yang terjadi di Sarinah, ada dua orang lagi berarti yang melarikan diri, yang mengendarai sepeda motor, katanya kan 3 melarikan diri, yang salah satunya adalah Nur Rahman, berarti masih ada 2 orang lagi. Ada 7 sebetulnya ya. Yang melarikan diri. Ya sekarang memang dalam pengejaran semuanya. Hanya memang itu kan perlu waktu karena mereka berpencar, dan pada saat terjadi seperti itu, sesudah itu mereka akan menghilangkan jejak.
menghapus semua komunikasi, kontak, termasuk kontak dengan keluarga, kemudian mencerai-beraikan diri, dan setelah nanti ada saatnya reda dia akan berkonsolidasi kembali. Dan Abu Musaf itu termasuk dari 7 orang itu. ya, Nah, dia adalah pemimpin yang menjadi personifikasi pimpinan tertinggi kelompok ini. ya di sini. Apa hubungannya dengan Bahru Naim? Sebetulnya mereka saling berkomunikasi, mereka saling berkoordinasi, mereka saling bekerja sama dan menjadi pengendali lah, salah satu upaya pengendali. Yang paling mendasar sekarang ini adalah tetap menyusuri rangkaian dan dari Surabaya, kemudian dari Solo ini, kemudian kemana mereka itu selalu melakukan komunikasi dan kontak, karena ini dia kan secara berganti-ganti nomor dan juga ganti-ganti handphone, dan cara seperti itu coba dia mengelabui supaya tidak mudah terlacak, termasuk dengan keluarganya. Dengan motor yang Sorry, 7 tertinggal, orang ini kebanyakan berapa orang dari Solo? kita enggak boleh seperti itu. Tapi mereka terus ini karena ini dalam pengejaran nanti diharapkan akan terkena. Tapi dengan motor yang tertinggal dan diketahui motornya juga sudah setahun tidak bayar itu pajak, kemudian dari situ nanti coba ditrace, ditelusuri pada siapa, kemudian bagaimana dia mendapatkan motor itu. Nanti pasti ada pengembangan dari orang yang diduga memberikan suatu dukungan. Bagaimana dengan pendanaan? Bang Nasir katakan pendanaan, mereka kesulitan pendanaan. Benar? Memang saat ini ya mereka banyak mengharap dari ISIS untuk membantu dan menyokong, tapi ISIS ini sekarang juga kesulitan keuangan pasca dibomnya sumur-sumur minyak itu, sehingga yang tadinya kan 30 miliar per hari ya, karena dia jual ke Turki. Kemudian dia punya duit 900 juta US dollar di modal awal dan 2 miliar US dollar waktu dia FAI di Bank Sentral Mosul. Tapi kemudian terkikis karena memang biaya pertempuran itu kan mahal. Pada waktu itu sempat dia juga membantu keuangan di kelompok Santoso cukup besar. Kemudian kelompok kecil-kecil ini juga mengharapkan karena dia terbuka bahwa dia butuh itu. Oke, ini menarik yang Anda katakan. Kelompok kecil-kecil ini berarti sebenarnya bukan sebuah kelompok besar. Seperti Kelompok JI begitu. kecil-kecil itu begini. Kan tadinya di Qoidah Aminah itu kan berada di Poso. Setelah Poso diserbu, dia membuka Qoidah Aminah baru, daerah basis baru di Bima. Di Bina disikat juga, akhirnya inilah kelompok kecil-kecil itu berpencar. Karena dia Dan membentuk sel-sel baru? Ya, mereka kan mencerai-beraikan diri, menghapuskan jejak, menghilangkan jejak, melakukan pengingkaran. Setelah itu baru melakukan konsolidasi ulang setelah di saat yang tepat. Seberapa besar kemungkinan mereka untuk mendanai ini kemudian melakukan tindakan seperti FAI itu untuk mendanai? Dana saat ini memang mereka dari iuran sukarela dan sumbangan-sumbangan dari kelompok-kelompok simpatisan itu, dan makanya kecil, bomnya juga kecil-kecil. Akibat dari itu, di samping untuk bom kan juga untuk kebutuhan logistik sehari-hari, untuk komunikasi dan juga untuk kebutuhan selama dia dalam pelarian, dan pelarian pindah-pindah tempat, butuh sewa tempat, dan itu cukup besar. Di samping dalam perjalanan dia juga butuh rekrutmen yang baru. Orang-orang baru. Itu yang berat untuk. Baik, saya kembali ke Pak Wali Kota, Pak Rudi. Selamat malam Pak, masih mendengar suara saya Pak? Pak Wali Kota. Siap. Ya, iya sekali lagi tanpa berusaha untuk menjudge begitu ya, tapi dengan track record yang ada di Solo. Ada kelompok-kelompok, ada pihak-pihak yang berasal dari kota Bapak yang kemudian terradikalisasi dan menjadi teroris, katakanlah begitu. Nah, salah satunya adalah Nur Rahman ini. Nur Rahman ini punya keluarga, Pak, di Sangkrah. Apa yang akan Bapak lakukan terhadap keluarganya? Yang pertama. Yang jelas yang akan kita lakukan nanti setelah kami mendapatkan informasi yang jelas dari pihak kepolisian, tentunya pemerintah punya kewajiban untuk hadir di
tengah-tengah masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga itu sendiri. Nah, sehingga dengan adanya kasus atau kejadian pagi tadi, tentunya ada sebab dan akibat. Dan untuk itu tentunya kami masih menunggu dari kepolisian apa yang harus kita lakukan. Nanti kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut. Termasuk pendataan warga barangkali dilakukan, Pak? Pendatang biasanya tempat kontrak. Iya, artinya untuk pendataan pihak-pihak, bisa saja kemudian kan orang-orang ini tidak teridentifikasi dalam struktur pemerintahan tingkat yang paling rendah di RT RW misalnya. Apakah pola pendataan ulang warga, terutama para pendatang, akan dilakukan? Kalau pendataan sudah kita lakukan karena kami saat ini kan baru memprogramkan bagaimana upaya pemerintah Kota Surakarta untuk terlibat di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya di bidang kesehatan dan pendidikan. Sehingga kalau kesehatan dan pendidikan ini bagi warga masyarakat yang betul-betul membutuhkan perhatian khusus, kami sudah terjun ke bawah dan melakukan pendataan warga masyarakat yang benar-benar hidup di bawah kemiskinan. Nah, sehingga pendataan ini pun dengan adanya EKTP dan nomor induk kependudukan, kita sudah jelas bahwa dengan adanya pendataan yang sekarang ini serba maju dengan teknologi IT-nya, sehingga kita mudah untuk mencari nama-nama warga masyarakat yang mungkin harus kita lakukan intervensi di dalam ekonominya, di dalam kesehatannya, dan di dalam pendidikan anak-anak daripada warga masyarakat itu sendiri. Baik. Pak Wali Kota, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Selamat malam. Mudah-mudahan tidak ada lagi teror yang terjadi selama takbiran hingga hari raya besok. Ya, jadi sampai hari ini Solo semakin padat dilalui oleh warga masyarakat dan pelaksanaan takbir juga berjalan dengan lancar. Baik. Terima kasih Pak Wali Kota. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Kita lanjutkan lagi. Bang Nasir. Ya. Saya tidak tahu, Anda percaya apa atau tidak bahwa rangka ini kan terjadi di Turki, kemudian Bangladesh, kemudian di Baghdad 200 hingga 200 orang bahkan, terakhir kemarin di Arab Saudi, dan terjadi di Indonesia. Kalau semuanya ini rangkaian ISIS, berarti ISIS tidak lagi menyerang Prancis, tidak lagi menyerang Belgia atau Amerika. Mereka sudah masuk ke negara-negara yang justru penduduknya adalah Muslim. Iya, Abu Bakar Baghdadi itu pernah menyerukan untuk semua anggota ISIS yang berada di mana saja untuk bikin operasi di tempat mereka masing-masing. Sekarang tidak peduli yang kemudian meninggal adalah Muslim juga, dan ketika mereka kesulitan untuk berangkat ke Syria, dihalangi oleh negara-negara yang bersangkutan, sampai ke Turki juga kemudian menghalangi lagi dengan menangkap, mengembalikan. Ini semua bagian daripada kekecewaan. Maka ada sebagian dari para pelaku ini yang kemudian mengatakan daripada kita susah-susah untuk jihad di Syria, sudah di sini saja. Begitu. Ya, makanya ya ini juga bagian daripada yang membuat mereka melakukan aksi itu di mana-mana. Ya, tapi kalau misalnya kita Baghdad katakanlah begitu ya. Ada 175 bahkan katanya 200 orang meninggal, dan saya yakin sekali bagian besar adalah umat Islam begitu. Apakah itu sebenarnya tujuan yang akan dilakukan ISIS? Itulah yang kemudian menjadi masalah PR berat bagi terutama ulama-ulama Islam, di mana mereka itu punya faham yang keliru, yaitu faham yang disebut sebagai faham takfiri, faham pengkafiran, mengkafirkan muslim yang lain. Begitu. Dikala mereka sudah mengkafirkan muslim yang lain yang tidak sepakat, yang tidak sepaham sama mereka, semuanya menjadi halal. Menjadi halal. Halal boleh bunuh orangnya, boleh diambil harta bendanya. Nah, oleh karena itu ya mereka tidak peduli. Ya kalau yang tewas itu adalah muslim, dan bahkan bukan tidak peduli, mereka mentargetkan muslim. Mereka tahu para polisi-polisi itu yang juga mayoritasnya muslim. Dan bahkan pada tahun 2011, ya walaupun ISIS belum ada ya, tetapi faham yang sama ini. Tahun 2011 di Mapores Cirebon, ya seorang yang bernama Muhammad Syarif itu punya faham takfiri, sehingga tega ingin membunuh, melakukan sesuatu di dalam masjid yang sedang sholat Jumat. Inilah dia masalah paling sholat Jumat, Pak. Sholat Jumatan, lagi Jumat. Ya. Jadi itu yang menjadi masalah
sekarang Apakah ideologi fitnah umat teroris Islam. seperti itu semua? Sekarang ini yang menjadi masalah. Al-Qaeda tidak melakukan? Tidak dahulunya. JI juga tidak melakukan? Tidak, ya. Jadi motivasi sekarang ini bagi para pelaku-pelaku itu adalah mereka menganggap boleh membunuh muslim yang lain. Oke, kita harus waspada ini. Ya Kami itu. akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ngeri banget kalau misalnya itu. Baik, kita lanjutkan. Saya tadi bertanya kepada Pak Wawan, berapa banyak sih sebenarnya orang Indonesia yang tinggal di Indonesia yang menjadi simpatisan ISIS atau istilahnya mendeklarasikan diri bahwa dia menjadi bagian dari ISIS? Ternyata banyak. Banyak. Ada Ya, ribuan waktu itu jumlahnya? di UN Syarif Hidayatullah, dia sewa tempat di sana ada sekitar 1.000 yang berbaiat. Kemudian di Malang sekitar 500, di Sidoarjo juga sekitar 500. Berbaiat ya istilahnya. Ya. Kan biasa kita ngertinya tuh dibaiat Baiat. gitu. Ada Iya, pihak dibaiat. yang membaiat gitu. Nah, ini mereka dibaiat oleh siapa? Oleh orang kita sendiri. Oke. Jadi tidak harus Orang itu langsung sudah di sana. dibaiat sama orang ISIS di Iya, jadi kalau sekarang bisa jarak jauh. Ya, seperti itu. Canggih ya. Iya. Mungkin bisa pakai sosmed juga ya. Ya, Oke. pakai sosmed. Pakai Betul, sosmed pakai dibaiatnya sosmed, ya, betul. luar biasa. Termasuk yang di penjara. Di penjara juga Pak Wawan pakai dari sosmed. sekian banyak itu ribuan katakan. Jumlahnya Iya. ada ribuan atau puluhan ribu? Yang di Indonesia seperti tadi saya Ribuan sebut, ya. Katakanlah ribuan itu. Tapi ada yang dibatalkan, antara lain yang di Puncak itu digerebek aparat nggak jadi. Kemudian juga yang di Bekasi. Jadi dia bilang, wah saya belum berbaiat nih. Jadi Ya karena digerebek duluan, jadi nggak terjadi gitu. oke. Nggak, pertanyaan saya dari sekian banyak itu yang punya motivasi seperti Nur Rohman, semuanya Memang ada yang simpatisan saja, kemudian juga bahwa setuju khilafah apa betul, segala macam betul. gitu ya. Jadi ya, adapun misalnya dia lantas lebih dalam lagi seperti apa yang dilakukan oleh Nur Rohman, kemudian sampai siap menjadi pengantin, yang saya tahu itu sekitar 30 yang sudah 30 orang. 30 orang, mereka yang sudah siap untuk itu. Nah kalau yang lainnya masih sekedar simpati, kemudian sudah donasi, kemudian ya partisipasi di dalam berbagai 30 itu aktivitas. ada juga yang mengajari membuat bom dan lain sebagainya. Dan mereka sebetulnya membuat bom kan memang tidak sulit, Ya. ya. Dan yang penting adalah ada detonator misalnya, kemudian ada unsur-unsur ya sulfat. Kemudian ya kalau di sini dicampur gotri, ada paku, ada unsur-unsur yang lain. Kemudian pematiknya apa? Apakah dari remote atau dari kabel yang Dan motivasi mereka semata-mata untuk menunjukkan eksistensi ISIS. ISIS ada di Indonesia dan ISIS melakukan apa yang dilakukan oleh ISIS. Siapapun yang berbaiat berarti dia sudah bersumpah setia kepada Al-Baghdadi. Dan demikian apa yang digariskan, diperintahkan dia jalani. Karena itu menjadi konsekuensi berbaiat. Walaupun kita nggak pernah ketemu sama Baghdadi. Iya. Baghdadi juga nggak kenal kita siapa. Tidak kenal segitu banyak, dan banyak negara. Nggak Sekarang pernah udah ngasih angpau juga misalnya. 66 negara loh. Dia sudah Mengapa orang-orang kita itu, artinya begini, kalau JI mungkin ada orangnya, kemudian dibina, orang ini juga punya jaringan, Bang Nasir juga pernah jadi pimpinannya dulu begitu sebelum akhirnya menjadi pengamat teroris misalnya. Tapi kan ada orangnya dan ada, ini kesannya kok kayak yang terlepas begitu terus mau saja. Dia mau karena dia yakin bahwa Al-Baghdadi ini dianggap sebagai khalifah atas pertempuran yang waktu itu 2.000 tentara ISIS mengalahkan 60.000 tentara Irak di Irak Utara. 2.000 lawan 60.000, menang yang 2.000. Terus dia menganggap ini sebagai perang Badar kedua. Dijanjikan ya. Dan ya dia terus menganggap bahwa di Al-Quran kan ada Semacam ya profesi begitu. nah, seperti itu yang mengatakan bahwa di akhir zaman akan terjadi perang besar di Syam itu, dan barang siapa datang ke sana meskipun hanya menginjakkan setengah dari kakinya maka dijamin masuk surga. Dari inilah yang terus dikembangkan bahwa dia Semacam mitos yang kemudian Betul. dihembuskan terus-menerus begitu ya. nah 2.000 tentara Irak ini adalah 2000 ISIS. tentaranya, ya tentara ISIS itu bekas tentara Garda Republiknya
Saddam Hussein yang memang tentara elitnya melawan 60.000 kan tentara Militan, baru. milisi ya, Ya, tentara sebuah bentukan, tapi dalam kondisi kan setelah Irak jatuh dia bentukan baru sehingga militansinya berbeda dengan 2000 yang sudah memang menjadi militansi terlatih. keterampilan dan lain Iya. sebagainya. Itulah sebabnya maka ini dia terus menjadi yakin bahwa kepemimpinan Al-Baghdadi ini memang dianggap sebagai manifestasi khalifah akhir zaman. Maka terus sekarang ini diungkap terus oleh mereka yang menyampaikan di dalam proses bayat tadi, mereka menjadi punya hasrat untuk bergabung. Akhirnya seperti itu. Oke. Di mana menyimpangnya? Selain kemudian mengkafirkan Muslim. Yaitu menyimpangnya pengangkatan si Abu Bakar Baghdadi sebagai khilafah. Nah, ketika orang yakin seseorang itu sebagai khilafah, apa saja yang dibicarakan itu, apa yang saya sampaikan itu ada sesuatu yang benar, harus Dalil. diikuti, begitulah. Nah, hanya yang kelirunya adalah proses pengangkatan sebagai seorang khalifah itu secara syariat tidak dilakukan. Maka banyak ulama mengatakan bahwa Abu Bakar Baghdadi ini tidak sah sebagai khalifah, begitu. Jadi kalau tidak sah sebagai khalifah, maka seharusnya kita tidak mentaati atau mengikuti. Oke. Tapi di hadapan kita sekarang ada ribuan orang, 30 siap. Saya tidak tahu kemudian kali berapa kemudian multiplier efeknya terjadi dalam kurun waktu setahun, misalnya 30 menjadi berapa. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi kita harus mengantisipasi itu. Nah, ini kan ada PR buat kita. Kalau JI pasti menyerang orang bule begitu kan, orang ekspatriat, kedutaan, hotel di mana kulit putih misalnya, orang-orang asing, orang-orang barat tinggal, tempat-tempat minum-minum dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ideologi seperti ini kita akan tambah repot lagi, Pak. Yang kita hadapi adalah orang-orang yang siap melakukan tujuannya, walaupun sebenarnya yang menjadi sasaran teror sesama Muslim. Ya, ini sudah asimetris warfare. Di mana perang ini kan kalau berhadapan di Timur Tengah itu dia biasanya kalah kan, head to head begini. Maka dia mencoba menghantam di wilayah-wilayah lain, mencerai-beraikan diri untuk menyerang di wilayah-wilayah di mana dia berada. Ya, tadi Pak Nasir juga bilang bahwa daripada ini dihalangi untuk masuk, ini lebih baik melakukan itu di tempatnya, di negerinya, dan ini terus dihembuskan. Dan kemarin itu Abu Sayyaf sudah mengajak mereka tidak usah jauh-jauh ke ISIS tapi bergabung di Mindanao. Filipina. Sama juga. Iya, dia ngomong begitu, seperti itu. Syam lain gitu ya. Nah, di sana sudah ada 4 batalion baru yang juga bergabung dengan orang-orang Malaysia. Ini kan sudah muncul seperti itu dan ini menjadi kekuatan baru yang pada kenyataannya Manila tidak berdaulat di situ. Yeah. Ini faktual ya. Yeah. Dengan konstelasi seperti ini. Dan ISIS sudah menyatakan perang terhadap Indonesia dan Malaysia katanya. Iya, dan dia juga bergabung dengan ISIS juga. Dan maka dari Poso juga menyatakan gabung dengan ISIS, ini gabung dengan ISIS. Kemudian dari Bima juga iya, dan kelompok-kelompok yang tadi saya sebut ya. Jadi basis militer ISIS di Asia Tenggara di situlah kira-kira. Ya, ini pusarannya menjadi seperti itu. Oleh karenanya ini antisipasinya kan perlu dilakukan secara intens ya untuk mendecak siapa saja yang ada di dalam situ. Kemudian dilakukan upaya-upaya dari program deradikalisasi secara masif, tidak hanya hanya mengandalkan si proyek, karena ini tentu makan waktu dan energi yang serta biaya yang tidak kecil, karena mengubah mindset orang yang tidak seperti hanya membengkokkan sesuatu yang sifatnya bukan keyakinan, karena keyakinan itu kan sesuatu yang abstrak ya, nantinya pada arah sana. Kerelaan berkorban dia sangat tinggi karena dia punya keyakinan bahwa dia akan masuk surga lewat pintu itu. Dia mati adalah mensegerakan dia untuk bertemu dengan surganya yang notabene dengan keyakinan tadi. Oleh karenanya kerjasama lah dari semua elemen. Kita juga mendatangkan ulama-ulama besar dari Timur Tengah untuk datang ke sini dan menyadarkan di berbagai lapas. Apa akhirnya? Memang ada yang diterima, ada juga yang diludahin.
Dari ini padahal kitab dia itu dikutip oleh mereka ini, terus didatangkan ini loh penulis aslinya, malah diludahin. Ada yang diajak berantem di Malang itu. Karena penerjemahnya juga terlambat menerjemahkan, orang berantem diterjemahkan kan bingung juga ini. Akhirnya udah mau pertama, saya juga ikut misah di situ, akhirnya saya rangkul peran-peran. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu kita benahi. Khususnya harus dipisahkan antara mereka yang tahanan lama dengan tahanan baru yang masih fresh. Pada waktu itu sempat berantem karena tahanan baru ini dia pindahan dari Semarang yang melakukan FAI daerah Meranggen. Baru datang sekitar 2 minggu di sana, digabung dengan mereka yang sudah lama dari tahanan kasus Maluku maupun dari kasus daerah Poso yang sudah 9 tahun. Nah ini nggak nyambung seperti itu. Dan keberadaan dia pada saat radikalisasi tidak usah dipaksakan, tidak usah dipaksakan itu percuma, nggak bisa berantem malah teriak-teriak. Di situ teriak-teriak, yang tidak enak kan kita. Artinya kita datang dengan misi-misi yang bagus, akhirnya karena ada kesalahpahaman, miskomunikasi, dampaknya menjadi tidak tercapai. Gerakannya mungkin saja berbeda, keyakinannya mungkin saja slightly different, tapi kalau kita membaca kandidat gitu ya, pengantin, baik JI maupun ISIS kurang lebih orang-orangnya sama, latar belakangnya sama. Pendidikannya tidak ya ada yang pendidikannya bagus, tapi ada juga yang tidak. Tapi biasanya mepet kehidupan ekonominya, gitu. Benar nggak begitu? Ya, rata-rata seperti itu, karena mereka mungkin menganggap ya lebih baik saya saja. Kalau kamu pintar bikin bom, kamu jangan mati dulu, bikin lagi yang banyak. Kamu pintar untuk memimpin, kamu jangan mati dulu, kamu mimpin terus. Kamu pintar untuk rekrut lagi. Saya ini biar saya yang duluan. Jadi kadang di antara mereka yang kemudian mendahulukan diri mereka. Dan Indonesia punya gudang yang banyak sekali. Saya pernah tanya sama Ali Ufron, Mukhlas, adik ipar saya, ketika waktu saya bertanya mengapa harus ada orang di dalam mobil L300 di Bali itu. Dan mengapa harus ada orang yang meledakkan bom ransel di dalam Bedis Pub? Ya, jawabannya adalah karena mereka yang mau. Mereka yang mau mempersiapkan menawarkan diri. Jadi orang-orang yang siap untuk menawarkan diri ketika dia merasa dia tidak bisa berbuat banyak, untuk memimpin dia nggak bisa, bikin bom dia nggak bisa, untuk mendanai dia nggak bisa, untuk merekrut dia nggak bisa, maka lebih baik biar dia lah yang menjadi eksekutor. Begitu. Tapi kemudian orang-orang yang bisa terekrut itu kan orang-orang yang tipikalnya juga kurang lebih sama juga gitu. Iya, kurang lebih sama juga, karena ketika mereka kurang pengetahuan, ya mereka tidak bisa berpikir dengan wawasan yang luas. Ketika mereka memang kurang punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan, jadi tidak ada harapan yang lain. Maka sehingga mereka berpikir ya lebih baik mendapatkan surga lebih cepat lebih baik. Begitu. Pak Wawan, ini kan setelah Surabaya ya, yang mengatakan bahwa akan ada aksi sebelum Ramadan usai. Ya. Hanya ini saja atau ada antisipasi lain yang harus kita benar-benar kalau program ini ya ini kan besok sudah tidak lagi Ramadan. Ya, oleh karenanya saya juga sampai besok itu di markas Polres kan juga ada sholat Idul Fitri. Kenapa nggak disikat besok? Karena bukan targetnya. Kalau besok sholat Idul Fitri maka kalau dihantam di situ korbannya kan masyarakat itu yang baik kena. Nah ini yang ditarget bukan masyarakat tapi aparat kepolisian. Oleh karenanya tetap aparat kepolisian. Jadi target utama adalah aparat kepolisian. Ya karena dialah yang ditugasi untuk membentuk gerakan aksi ini. Sebetulnya yang diburu itu adalah Densus 88. Tapi Densus kan tidak berseragam, dia lebih cenderung tertutup dan tidak, maka dia banyak ngincar di Brimob. Kalau yang kaos-kaos turn back crime itu nggak diincar. Kan itu juga polisi tapi pakai kaos gitu. Ya artinya begini, setelah dia dia nyari yang di Brimob di Kelapa II misalnya, dia mundar mandir nyatetin orang yang lewat dan itu. Tapi terus itu depannya kan disterilisasi, makanya dia pergi, enggak ini. Nah yang jadi korban sekarang adalah yang polisi-polisi jalan raya, Polantas itu. Karena jelas dia berseragam, mengatur lalu dan sebagainya, banyak korban di situ. Ini yang perlu antisipasi. Baik, mudah-mudahan tidak ada lagi kondisi seperti ini ya. Paling tidak tidak meresahkan kita karena ya polisi akan menjadi resah juga kalau misalnya menjalankan tugasnya kemudian tahu bahwa mereka menjadi target serangan teror semacam ini. Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih.